Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Putra Effendi dari kelas 11 TKRO 2 ingin mempresentasikan cara perawatan berkala sistem pelumasan dan pendinginan. Mesin terdiri dari bagian-bagian logam yang bergerak. Beberapa diantaranya ada yang berhubungan langsung secara tepat satu dengan yang lainnya, seperti poros engkol, piston, dan mekanisme katup. Pada saat mesin mulai berputar, gesekan yang terjadi antara komponen-komponen mesin tersebut akan mengakibatkan hilangnya tenaga dan bagian-bagian mesin tersebut relatif menjadi lebih cepat, aus, atau bahkan mengalami kerusakan. Maka, dari itu pada setiap mesin, komponen-komponennya harus dilumasi agar hilangnya tenaga dan keausan serta kerusakan dapat diminimalisir. Fungsi sistem pelumasan. A. Pelumasan berfungsi untuk 1. Memperkecil gesekan sehingga mempengaruhi keausan. 2. Mendinginkan komponen atau panas komponen berpindah ke oli. 3. Sebagai perapat, misal antara ring piston dengan dinding silinder. 4. Sebagai pembersih dari keausan bidang lumas. 5. Pelindung permukaan komponen dari kari karena oksidasi atau penguraian mineral yang mengandung logam oleh O2 dan menimbulkan karat yang merupakan satu bentuk pelapukan kimia. 6. Peredaman suara akibat komponen-komponen yang saling bergesekan. Macam-macam sistem pelumasan. Pelumasan campur digunakan pada kebanyakan mesin stasioner 2 tak yang kecil dan sepeda motor seperti Vespa, Yamaha, Suzuki. Sifat-sifat yang menonjol. 1. Selalu menggunakan oli baru, karena oli yang tercampur bensin ikut terbakar dan habis. 2. Timbul polusi dari gas buang. 3. Pemakaian oli boros. 4. Kandungan oli 2-4% dari bensin atau menurut spesifikasi pabrik. 5. Pelumasan campur digunakan hanya untuk motor 2 tak. Pelumasan tekan. Sifat yang menonjol. 1. Pelumasan kontinu, teratur dan merata. 2. Digunakan pada motor oto atau bensin dan diesel 4 tak dan diesel 2 tak. 3. Oli perlu diganti pada kurun waktu tertentu. 4. Misal motor oto atau bensin, oli diganti setiap 10.000 km. 5. Motor diesel, oli diganti setiap 5.000 km. Oli mesin atau motor. Di pasaran banyak oli motor yang ditawarkan pabrik. Bagaimana menentukan di oli yang sesuai untuk kebutuhan motor atau engine? Hal itu dapat ditemukan melalui spesifikasi oli yang dapat dibaca pada tulisan yang menempel pada kaleng oli. Spesifikasi kekentalan atau viskositas. Spesifikasi ini mengikuti standar SAE atau Society of Automotive Engineering. 1. SAE 20 encer. 2. SAE 30 sedang. 3. SAE 50 kental. Motor atau engine biasanya menggunakan oli SAE 40, oli multigrade. Oli multigrade adalah oli yang telah diberikan bahan aditif yang dapat meningkatkan kemampuan oli untuk tidak dapat encer bila suhunya naik dan tidak cepat beku pada temperatur rendah. Penggunaan oli multigrade tidak lebih menentukan pada hawa yang perubahannya tidak banyak atau merata seperti di Indonesia. Spesifikasi kualitas. Spesifikasi ini mengikuti standar API atau American Petroleum Institute. 1. Motor bensin SA, SB, SF. Tugas ringan, tugas sangat berat. 2. Motor diesel CA, CB, CF. Tugas ringan, tugas sangat berat. Oli yang biasa digunakan pada motor atau engine. 1. Motor oto atau bensin menggunakan oli dengan kualitas SC, SE. 2. Motor diesel menggunakan oli dengan kualitas CC atau CD. 3. Contoh, oli Pertamina yang dapat memenuhi semua kebutuhan normal untuk motor bensin dan motor diesel adalah Mesran B40 atau SAE40 API, SE atau CC. 4. Interval penggantian oli motor. 5. Motor bensin, oli diganti setiap 10.000 km. 5. Motor diesel atau oli diganti setiap 5.000 km atau lebih cepat kotor. Pengganti elemen saringan oli. Kadang-kadang mesin atau motor kendaraan menggunakan unit saringan oli dengan elemen saringan yang dapat diganti sendiri. Cara mengganti elemen saringan. 1. Lepas baut pada pusat rumah saringan. Jika rumah saringan melekat atau lengket, pukul sedikit dengan palu plastik untuk melepaskannya. 2. Cuci rumah saringan dan perlengkapannya. Elemen saringan dan selnya harus diganti dengan yang baru setiap 20.000 km. 3.
Perhatikan urutan pemasangan perlengkapan baut pengikat. 4. Perhatikan pada pengencangan rumah saringan, apakah dudukannya pada flange dapat memusat dengan benar. 5. Setelah motor terisi oli, hidupkan mesin atau motor dan kontrol kebocoran oli. 6. Jika ada oli yang tumpah pada lantai bengkel, maka harus dibersihkan dengan segera. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau cara saya menyampaikan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.